Gitu dah. Apaan sih? Apa? Assalamualaikum. Mari Bu. Waalaikumsalam. Itu kenapa si Jaki ikut sama dia? Mana saya tahu. Udah sore. Masuk, masuk, masuk. Lanjut. Jaki, sendirian aja nih. Sambil Mau lari didengarkan ya. kemana? Lah, Nggak ini ada nanti kabar. kalian lihat lagi. Mas Mau minta bisa tolong selanjutnya siapa? kayaknya udah nggak seru ya nontonnya. Ya, bisa di skip Mas. Ya. Bentar. Dari film tadi yang kalian lihat, apa sih perilaku bullying yang ada di film tersebut? Penindasan, kemudian mengintimidasi, merebut barang milik orang lain. Ya. Ini adalah beberapa perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah penindasan secara fisik. Fisik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak penindasan secara fisik? Apa? Memukul, menjotos, apalagi menjambak. Kalian juga mbak jambaan? Oh tidak. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik atau melukai fisik. Kemudian selanjutnya adalah penindasan secara verbal. Apa itu verbal? Ya, secara bicara atau omongan, ya, seperti menghina, mencaci maki, memfitnah, itu adalah salah satu bentuk dari penindasan verbal. Kemudian selanjutnya, ya, perundungan relasional. Apa ini perundungan relasional? Ya, ini ada yang tahu? Relasi atau hubungan dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah perundungan di mana seseorang menganggap orang lain itu tidak ada. Padahal orang itu ada tapi dianggap tidak ada. Atau istilah lainnya adalah dikucilkan. Jadi penindasan relasional ini tidak berhubungan dengan fisik, tidak berhubungan dengan verbal, tapi menganggap orang lain itu tidak ada. Ya, yang keempat adalah penindasan dunia maya, karena kita hidup di dunia teknologi. Di sini ada yang punya Facebook? Sudah enggak zamannya Facebook ya. Ada yang punya apa lagi? Instagram? Ada. Angkat tangan yang punya Instagram? Enggak ada yang punya Instagram. Oh, YouTuber. Ada yang punya X atau Twitter? X, ya. Lah, itu adalah kejahatan yang menggunakan media sosial, yang digunakan untuk menghina, mencaci maki orang lain, tetapi tidak dilakukan secara langsung, tetapi menggunakan media teknologi. Selanjutnya, yang terakhir adalah diskriminatif. Apa itu? Ada yang tahu? Diskriminatif? Ya, diskriminatif itu pengertiannya dulu adalah perilaku seseorang yang membedakan orang berdasarkan golongan, suku bangsa, agama, ras, budaya, dan lain-lain sebagainya. Contohnya gimana? Ya, jadi diskriminatif ini membedakan orang lain berdasarkan perbedaan yang dimiliki. Contohnya, saya seumpamanya memiliki rambut lurus, tidak mau berteman dengan orang yang memiliki rambut keriting. Itu contohnya. Atau perbedaan warna kulit.
Kan di Indonesia ini warna kulitnya banyak ya. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo, ada yang hitam. Jadi kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan warna kulit. Selanjutnya. Gimana? Termasuk dari pelecehan seksual? Ya, masih belum termasuk. Ya, selanjutnya dampak dari bullying. Banyak dampak yang membuat orang lain sengsara. Contohnya, kurang percaya diri dan menjadi tertutup. Ya, jadi dampak bullying itu sangat merugikan bagi orang yang dibully. Orang itu menjadi tertutup dan tidak percaya terhadap orang lain. Selanjutnya, menyebabkan masalah fisik. Ini terutama bagi orang yang dibully secara fisik atau penindasan secara fisik. Bisa jadi mengalami kecacatan atau mengalami kelumpuhan. Ya, jadi kalau bermain jangan menggunakan fisik secara berlebihan. Biasanya kalau di sekolah itu temennya berdiri, kursinya ditarik. Jangan ya, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya, menjadi menyakiti diri sendiri karena dia menganggap sudah tidak mempunyai teman. Ya, jadi mengapa saya di sini? Jadi dia menjadi frustasi dan menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya, ya, berpikir untuk membunuh diri. Ya, ini dalam tingkatan depresi yang sangat parah, bisa menyebabkan orang untuk melakukan bunuh diri karena tidak punya teman ketika di sekolah dirundung, tidak punya teman bicara karena dia menjadi penyendiri. Selanjutnya, apa ya? Mempengaruhi hasil belajar. Ya, ini juga merupakan dampak dari bullying. Ketika di sekolah menjadi tidak konsentrasi, kurang mendengarkan penjelasan guru, bolos karena merasa di sekolah diintimidasi, dilukai secara fisik maupun verbal. Selanjutnya, ya, korban cenderung sulit percaya dengan orang lain yang menjadikan kurang percaya diri tadi. Yang terakhir, depresi dan emosional. Ya, depresi inilah yang sangat berbahaya, yang menjadikan orang bisa menyakiti diri sendiri bahkan sampai bunuh diri. Jadi kalau kalian bermain jangan terlalu parah, jangan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Selanjutnya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kalian melihat bullying di sekitar kalian? Ada yang tahu apa yang ikut bully? Ya, jadi kalian mau jadi pembuli? Ada yang tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi pembulian di sekitar kalian? Diam saja, menengahi. Ada lagi, menjadi wasit, membantu, jadi wasit. Berarti tidak menengahi, tidak mampu. Ya, selanjutnya, ya. Yang pertama, laporkan kepada orang yang lebih memiliki kuasa. Kalau di sekolah siapa? Kalau kalian mengetahui ada bullying, guru. Bisa ke guru pelajaran ataupun ke guru BK. Jadi siapapun harus melaporkan dulu apabila terjadi tindak bullying di sekitar kalian. Selanjutnya, jadilah orang yang baik khususnya bagi korban perundungan. Jadi kalau kalian tahu temannya dirundung, itu jangan dijauhi, malah didekati, dirangkul, diajak bermain. Ya, makanya diajak temennya untuk saling membantu. Jadi jangan malah ikut membuli, malah nanti dia tidak percaya kepada orang lain. Selanjutnya, ya, jangan ikut-ikutan melakukan perundungan atau bullying. Ya, selanjutnya, berbicaralah untuk membela para
korban. Ketika kalian ditanyai apa yang terjadi, itu adalah salah satu bukti kalian mendukung para korban bullying. Selanjutnya, cara mengurangi kasus perundungan atau bullying di Indonesia, terutama di sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kasus bullying di sekolah? Ada yang tahu? Stop bullying. Ada lagi tidur. Ya, yang pertama tidur. Yang pertama edukasi tentang perundungan atau bullying. Ya, seperti yang kita lakukan ini adalah edukasi tentang bullying. Jadi kita mengetahui bullying itu apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada para korban. Ya, seperti tadi dirangkul, ketika tidak punya teman diajak berteman atau diajak bermain. Ya, jangan malah ditinggalkan. Kemudian membuat peraturan yang mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Ya, jadi di sekolah itu juga sudah ada peraturan yang mencegah terjadinya bullying. Kemudian yang terakhir adalah membuat komunitas anti bullying. Ada yang membuat komunitas. Kalian tadi saya lihat tanda tangan di belakang itu buat apa ya? Stop bullying. Ya tidak, lebih baik membantu korban. Ya. Jadi kalian bisa melakukan tanda tangan untuk mencegah anti bullying atau mencegah terjadinya bullying di sekolah. Selanjutnya, ya, ini ada lagu tentang bullying. Saya minta tolong semuanya berdiri dulu. Minta tolong semuanya berdiri. Bentar, nggak sampai 2 menit. Minta tolong semuanya berdiri dulu biar nggak ngantuk. Bisa minta tolong? Ini teman, di sana teman, di mana semua teman. Sudah berdiri semua? Sudah berdiri semua yang di belakang? Ya, bisa. Kita mulai bareng-bareng ya, biar gak ngantuk, diikuti juga gerakannya. Ya, ini sudah ada contohnya. Di sini teman, di sana teman, di mana semua teman. Tak ada musuh, Tangannya digerakkan. tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Stop kekerasan, masih semangat. Sini teman, di sana teman, di mana-mana ada teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sudah. Silakan duduk. Sudah tidak ngantuk? Ya. Ya, terima kasih.
Di sini saya minta tolong jangan melakukan pembulian terhadap teman, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Ya, saya tahu kalian anak baik semua. Mari kita dukung stop bullying. Siap stop bullying? Ya, kalau saya tanya siap stop bullying, siap stop bullying ya. Kalian jawab siap stop bullying. Kalian siap stop bullying? Satu kali lagi. Kalian siap stop bullying? Sekali lagi lebih keras ya. Kalian siap stop bullying? Ya, terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Santai. Gimana? Semangat gak Wasin? Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita menggambar. Coba bentar.